يا ربي صل على محمد الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وأزد أنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع وقصر العالم وقمر جميع ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihil kiram khususan ila muallifi hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir aftona minhu. Minhu ya. Wa ma'a zalika umiro bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti qala aliyu ma halaka imru'un an musyawaratin. Kila rajulun wanisfu rajulin wala syai'a farrajulu man lahu ra'yun soibun wa yushawiru wanisfu rajulin man lahu
ra'yun soibun. Walakin la yushawiru. Walakin la yushawiru. Au yushawiru. Au yushawiru. Walakin la ro'ya lahu. La ro'ya lahu. Wala syai'a man la ro'yalahu. Man la ro'yalahu wala yushawiru. Wala yushawiru. Titik. Wa ma'a dzalika umira bil musyawarati. Oleh sebab itu diperintahkan untuk bermusyawarah. Jadi Nabi Muhammad, kelanjutan pembahasan yang lalu, sekalipun beliau adalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini, umiro bil musyawarah, tetap diperintah untuk bermusyawarah. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu cerdasnya tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri. Bahkan Rasul bermusyawarah segala urusan dengan para sahabatnya. Hatta hawa ijil baiti, sampai tentang urusan rumah tangga. Rasul sharing, Rasul bermusyawarah, Rasul berbagi cerita dengan para sahabat, bahkan tentang rumah tangga sekalipun. Andai kata tidak ada musyawarah, tidak ada obrolan di antara para sahabat dan Rasul mengenai rumah tangga, kita mau dapat petunjuk dari mana? Al-Quran ngejelasin secara global, tapi diperinci oleh hadis Rasulullah. Makanya Rasul kadang kalau habis ngobrol sama Sayyidah Aisyah, itu Rasul suka cerita sama para sahabat. Cerita Rasul. Umar ada masalah rumah tangga, ngadu ke Rasul. Sahabat, sesama sahabat ada urusan rumah tangga, berbagi cerita. Dimusyawarahkan, berbagi cerita, ngobrol bareng, tapi bermanfaat, ada ilmu di situ. Jadi bukan sekedar ngewangkong doang, bukan sekedar kongko doang, tapi ada nilai di dalamnya. Tuh Rasul kayak gitu. Selesai sholat, duduk di teras Masjid Nabawi, ngobrol sama para sahabat, ngobrolin tentang segala macam urusan pribadinya, tentang keluh kesahnya, berbagi cerita semuanya di situ. Bahkan para sahabat berani mengadukan cerita pribadi di situ. Nggak apa-apa, Rasul dibuka forumnya. Tetapi setelah selesai forum, Nabi dan para sahabat yang ada di situ tidak membuka aib sahabatnya sendiri. Itu nilainya. Kita ngobrol nih, ngopi, kongko, begadang bareng, cerita masalah rumah tangga, cerita masalah kerjaan. Selesai ngopi, itu obrolan jangan dikeluarin di tongkrongan lain. Kudunya begitu.
Jadi kalau sahabat ngobrol sama Nabi kenapa bisa nyaman? Karena Nabi bisa tutup aib, bisa tutup mulut, bisa jaga rahasia. Itu Nabi. Gak kayak kita orang ngobrol sekarang, iya gue janji gak bakal gue ceritain. Baru ngomong kayak gitu, besok mau ketemu sama temen yang lain diceritain aibnya. Tuh penyakit kita tuh. Jangan kayak gitu. Bahkan sampai masalah rumah tangga diceritain. Jadi zaman sahabat ada tuh sahabat cerai, ada sahabat berantem sama bininya, ada kayak gitu. Diceritain sama Nabi, dikasih solusi sama Nabi. Itu fungsinya musyawarah. Jadi harus bermusyawarah di situ. Kalau tidak ada musyawarah yang terjadi ketika zaman Nabi, kita nggak dapat petunjuk. Kita bingung. Urusan ini bagaimana jalan keluarnya, urusan ini bagaimana jalan keluarnya. Itu fungsinya musyawarah. Dan ingat, karakter sahabat beda-beda. Kayak kita nih di sini beda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang doyan ngoceh, ada yang pemarah, ada yang suka ngumpetin korek, macem-macem. Sahabat juga begitu. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, tua, bijaksana. Umar bin Khattab terkenal sama apanya? Tegas, garang. Yang dibilang mungkar, mungkar. Yang dibilang makruf, makruf. Sayyidina Utsman, kaya tapi dermawan. Sayyidina Ali, pemuda tapi cerdas. Beda-beda karakternya. Ada yang pendiam, ada sama kayak kita. Nah, cuman ketika bermusyawarah semuanya berbobot. Kenapa? Karena bimbingan dari Rasul. Makanya kemarin udah dijelasin, butuhnya bermusyawarah dengan orang yang berakal agar mendapatkan solusi. Jangan kita curhat sama salah orang, bukannya dapat solusi malah tambah puyeng. Jangan kayak gitu. Cari siapa yang kudu kita datangin, orang tua, guru, atau teman terbaik yang bisa memecahkan masalah kita. Ngobrol bareng, sharing, biar ngademin hati. Kalau sekedar mau kongko boleh, asal ada pembicaraan yang berbobot. Nah, dulu begitu tuh dipraktekin sama para sahabat, turun temurun sampai pada zaman tabiin, tabiin, dan terus. Nah, itu budayanya orang alim. Lanjut. Qala Aliyu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, mahala kamru'un an musyawaratin. Tidak akan celaka seseorang setelah ia bermusyawarah. Sayyidina Ali yang ngomong, orang kalau udah bermusyawarah nggak bakal celaka. Yang penting satu, dia dengan orang yang tepat ketika bermusyawarahnya. Itu kalau sama-sama julid, sama-sama dengki, sama-sama iri, itu bukan musyawarah namanya. Itu namanya ngegibahin orang, ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Tapi kalau bermusyawarah pada orang yang tepat dan tempat yang tepat, itu musyawarah. Ada solusi di situ. Ada pemecahan masalah di situ. Sayyidina Ali yang ngomong, bukan sembarangan. Sayyidina Ali itu dapat julukan Babul Ilmi dari Nabi Muhammad. Tuh ada dulu sholawatnya itu. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu Babuha. Jatuh hadis Nabi itu. Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu. Wa Aliyu Babuha. Dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu dari kotanya ilmu. Sayyidina Ali itu. Jadi di zaman para sahabat, orang yang paling cerdas, orang yang paling paham tentang hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya keturunan beliau pintar-pintar, cerdas-cerdas. Nikahnya sama Sayyidah Fatimah lagi. Keturunan Nabi lagi. Makin cakep. Sekelas Umar bin Khattab aja ketika beliau memangku jabatan khalifah, kalau ada permasalahan yang belum pernah ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, beliau bermusyawarah bertanya kepada Sayyidina Ali.
Kalau kata Sayyidina Ali A, Umar bin Khattab ikutin tuh. Ya udah A. Kalau kata Sayyidina Ali B, Sayyidina Umar ikutin. Ya udah B. Nggak berani ngambil keputusan. Padahal Umar bin Khattab khalifahnya. Nah dari situlah ada gambaran di mana antara umaro dan ulama harus berdampingan. Umar apakah bodoh? Enggak. Sahabat Nabi pasti cerdas. Enggak mungkin beliau jadi khalifah kalau enggak cerdas. Tapi Umar tahu ada yang lebih cerdas, Sayyidina Ali. Maka dengan kerendahan hatinya Sayyidina Umar tetap bermusyawarah dengan Sayyidina Ali. Secara usia Sayyidina Ali lebih muda. Oh lebih muda jauh. Umar itu senior. Angkatan ini Umar, Utsman, Abu Bakar tuh angkatan itu. Ali mah kesinian. Makanya Sayyidina Ali masuk Islam pada asabiqul awalun. Usia 10 tahun. Udah masuk Islam. Umar ketika Sayyidina Ali usia 10 tahun, Sayyidina Umar udah jadi preman Mekah. Udah jadi preman Mekah. Jauh usianya. Tapi Sayyidina Umar ingin mendidik kita. Biar kata saya lebih tua, biar kata saya pemimpin. Tapi kalau ada pemuda yang alim, saya kudu bertanya. Itu maksudnya. Jangan mentang-mentang, gue lebih tua. Gue di sini ketuanya. Lu bocah, lu ngapain ikut ngomong? Enggak begitu. Ada nilai di situ. Kayak kata Sayyidina Ali, mahala kamruun fi an musyawaratin. Tidak akan celaka seseorang setelah ia bermusyawarah. Nggak bakal celaka. Kila dikatakan rojulun wa nisbu rojulin wala syai'a. Dikatakan manusia itu terbagi 3. 1 rojulun, manusia yang utuh. 2 nisbu rojulin, setengah manusia. 3 wala syai'a, bukan manusia. Nih, ada 3. Ada manusia utuh, setengah manusia, bukan manusia. Farrojulu, yang disebut dengan manusia utuh, orang yang utuh, man lahu ra'yun so'ibun wa yushawiru. Orang yang punya pendapat benar dan tetap mau bermusyawarah. Itu manusia utuh. Man lahu ra'yun so'ibun wa yushawiru. Dia punya pendapat yang benar, tapi dia tetap mau bermusyawarah. Itu manusia yang utuh. Sah disebut manusia kalau dia punya pendapat benar, tapi dia tetap mau bermusyawarah. Susah jadi orang kayak gitu. Susah. Ngumpul dah nih. Mau rapat RT kek, mau kepanitiaan Karang Taruna kek, mau organisasi apa kek. Kalau kita punya pendapat yang menurut kita benar, belum tentu kita mau nerima pendapat orang lain. Belum tentu. Apalagi kalau kita di organisasi tersebut, di lingkungan tersebut punya jabatan yang dipandang. Udah pejabat, punya pendapat di dalam musyawarah. Wah, udah ada tuh. Tuh pengen tahu dia manusia yang utuh atau bukan, lihat dari situ. Kalau dia punya jabatan tinggi, dia dihormati, punya pendapat yang benar dan tetap mau bermusyawarah, dia manusia yang utuh. Artinya apa? Saya punya pendapat yang benar, udah baiknya ngaji kita jadiin seminggu sekali. Pendapat saya benar dong, ngajakin ngaji seminggu sekali, tapi tetap mau bermusyawarah. Ada yang usul, gimana kalau misalnya ngaji 2 minggu sekali aja deh, karena jadwalnya padat, karena capek, karena bentrok dengan ini itu. Kalau saya manusia yang utuh, saya tetap dengerin pendapat tersebut. Kita cari solusinya bareng-bareng. Itu manusia utuh. Bukan berarti saya ngajak kebaikan, saya punya pendapat, saya punya usul yang lain kagak mau saya terima. Wah, itu bukan manusia namanya. Jadi manusia yang utuh adalah man lahu ra'yun so'ibun wa yushawiru. Dia punya pendapat yang benar, tapi tetap mau bermusyawarah. Di sini kita mainin ego. Egonya harus dimainin. Wa nisfu rajulin, bagian yang kedua nih,
setengah manusia, setengah orang. Man lahu ra'yun soibun walakin la yushawiru. Punya pendapat benar tapi kagak mau musyawarah. Tuh. Punya pendapat benar tapi kagak mau musyawarah. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Atau dia mau bermusyawarah tapi kagak punya pendapat. Diam aja. Setengah orang berarti. Dia punya pendapat yang benar tapi kagak mau diajak musyawarah. Sengke kagak tuh orang. Sengke tuh yang kayak gitu. Ngerasa paling benar mulu. Pendapatnya benar tapi kagak mau diajak musyawarah. Kasusnya kayak yang tadi saya dah. Saya ngasih pendapat, saya ngasih usul, ngaji seminggu sekali. Udah cakep tuh. Tapi giliran diajak musyawarah kagak mau. Kagak ah. Orang udah diajakin ngaji seminggu sekali masih kagak mau juga. Pakai diundur lagi 2 minggu sekali. Nah, setengah orang masih. Dia kagak mau dengerin dulu tuh pendapat jamaah yang lain. Namanya orang kan ya punya kegiatan, punya kesibukan, takut bentrok sama pekerjaan. Ada banyak halangan, ada banyak uzur. Sekalipun kita ngajak kebaikan, dengerin dulu. Disitulah fungsinya telinga. Disitulah fungsinya bermusyawarah. Dengerin dulu, rumbukin dulu. Nanti ada voting, nanti ada dengar jejak pendapat yang lain. Tuh, makanya man lahu ra'yun soibun lakin la yusyawir. Dia punya pendapat benar tapi kagak mau bermusyawarah, masih setengah orang. Atau yusyawiru lakin la ra'ya lahu. Dia mau bermusyawarah tapi nggak punya pendapat, diem aja. Setengah manusia masih. Kumpul rapat Karang Taruna, datang tiap rapat nggak pernah absen, pasti hadir, cuma diem aja. Ditanya setuju apa kagak? Setuju. Mau apa kagak? Mau. Benar apa kagak? Benar. Gitu doang kerjanya. Setengah manusia. Kenapa setengah manusia? Mau bermusyawarah tapi nggak punya pendapat. Karena dia mubazir, punya otak. Ya mubazir, punya akal. Buat apaan? Kita itu bermusyawarah buat nyari solusi, buat nyari jalan keluar bareng-bareng. Itu kan fungsi musyawarah. Kalau kagak mau ikut musyawarah, ngapain hadir? Kalau punya otak kagak dipakai buat mikir, buat apa? Fungsi musyawarah tuh gitu. Pendapatnya bagaimana? Ente bagaimana? Menurut ente bagaimana? Itu fungsi musyawarah. Terlepas ketika musyawarah itu ada perdebatan, perbedaan pendapat, itu indahnya musyawarah. Itu indahnya. Kalau misalnya semua pendapatnya sama, nggak ada perbedaan pendapat, ngapain musyawarah? Kan fungsi musyawarah gitu. Nyari solusi, nyari jalan keluar. Tinggal dilihat mana orang yang egonya gede, mana orang yang ambeknya gede. Di situ ketahuan. Di situ ketahuan. Kalau misalnya dia ambeknya gede, meskipun punya pendapat benar, tetap nisfu rajulin, dia setengah orang. Tapi ada orang punya pendapat cakep, dia tetap mau bermusyawarah, dia tetap mau ngedengerin pendapat orang. Itu baru yang namanya manusia utuh. Tinggal dilihat dah. Kadang kalau orang naik gunung, kan katanya kalau orang naik gunung baru kelihatan tuh karakternya bagaimana, ya kan? Nah, rapat musyawarah juga begitu. Kelihatan pas rapat, mana yang pelit kagak mau bagi korek, kagak mau bagi rokok, mana yang malas kagak mau nyeduhin kopi, mana yang tukang ambekan ketika pendapatnya nggak mau didengerin. Ketika rapat kelihatan karakter orang keluar di situ. Mana yang cuma diem aja, mana ada orang yang ngomong tapi nggak ada isinya, ada di situ. Mau ngocehnya panjang tapi kagak ada isinya, kelihatan di situ. Makanya kita bisa nilai mana manusia utuh, mana setengah orang. Nah, setengah orang yang tadi tuh punya pendapat benar tapi kagak mau diajak musyawarah, atau dia mau ikut musyawarah tapi kagak pernah mau ngeluarin pendapatnya. Mubazir, punya otak,
mubazir, punya akal. Dia udah kufur nikmat yang kayak gitu. Golongan yang ketiga, la syai'a, kagak sah disebut orang. Man la ra'yalahu wala yusyawiru, kagak punya pendapat dan kagak mau musyawarah. Itu bukan orang namanya. Gak sah disebut manusia. Kagak punya pendapat, kagak mau diajak musyawarah, itu bukan orang. Cuman penyakit di lingkungan kita, ada aja orang yang ngomong gini, Anda emang ngikut aja dah. Penyakit tuh. Misal, besok ada penutupan pengajian, enaknya apa gimana? Anda emang ngikut aja dah. Itu berarti kagak sah disebut orang. Nggak punya pendapat, nggak mau diajak musyawarah. Ya kalau emang mau tetap ngikut aja nggak apa-apa, bagus. Tapi setidaknya ngasih masukan. Takutnya apa? Nih kenapa orang yang nggak punya pendapat dan nggak mau diajak musyawarah nggak sah disebut manusia? Karena khawatirnya ketika udah hari H dia ngeluh mulu, tuh nggak sah disebut manusia. Besok kita penutupan pengajian, ya udah aneh ngikut aja, mau di mana kek, kapan kek, ini ditentuin. Penutupan pengajian di musola malam Selasa habis Isya. Giliran udah di-share baru udah ngedumel. Ngapain kudu di musola sih? Biasanya juga di rumah. Jangan habis Isya lah apa? Masa habis Isya sih? Enggak kemalaman apa? Tuh orang yang kayak gitu enggak sah disebut manusia. Giliran udah ada keputusan, dia baru ngeluh, dia baru protes, dia baru ngeceh. Disitulah disebutnya dia kagak sah disebut manusia. Giliran udah final, baru dia protes. Kemarin kemana aja? Yang lebih parahnya nih, udah di-share, ngakunya kagak diajak buat musyawarah. Itu lebih nyelekit tuh orang kayak gitu. Apaan? Orang kemarin gua kagak diajakin pas rapat. Apaan? Orang kemarin gua kagak diajakin pas ngumpul. Gua kagak tahu apa-apaan sih. Padahal kita udah ngajak baik-baik, kita udah undang baik-baik. Emang dianya aja begitu, punya penyakit hati. Nah ini gak sah disebut sama manusia. Ada lagi yang kacau. Rapat pertama ikut, pendapatnya nggak didengar, pas rapat kedua ketiga kagak pernah mau hadir lagi rapat. Itu nggak sah disebut manusia kayak gitu. Kenapa? Gede ambek, punya penyakit hati berarti. Ambek digedein, nggak boleh yang kayak begitu. Ini fungsi musyawarah udah dibilangin, kudu pada orang yang tepat, tempat yang tepat. Kalau ada perbedaan pendapat, ya emang itu indahnya musyawarah. Makanya saya sekali lagi bilang, kalau lagi rapat, lagi musyawarah, ego seseorang bakal kelihatan. Udah nilai aja dari situ. Mana yang gede ambek, mana yang pelit, mana yang malas, mana yang diem aja, mana yang ngoceh aja. Di situ kelihatan. Jangan mau terbawa arus. Kudunya kita yang bikin arus. Arusnya pada arus kebaikan. Itu fungsi musyawarah. Ya, sekali lagi tuh, kalau lagi rapat, lagi kumpul sama teman, kongko sama teman, ngobrol sama teman, kalau lagi mecahin masalah, jangan gedein ego, jangan gedein ambek, tapi kudu gedein jalan keluarnya, kudu gedein solusinya. Rasul, sahabat gak pernah praktekin gede ambek ketika musyawarah, tapi Rasul dan sahabat memberikan pelajaran, kudu nyari jalan keluar. Sekalipun ada perbedaan pendapat, pasti ada perbedaan pendapat. Saya pernah cerita Abu Bakar sama Umar beda pendapat masalah mushaf Quran, beda pendapatnya. Tapi apakah musuhan? Kagak. Umar tetap hormat pada Abu Bakar, kagak maksa-maksa. Kali Umar gitu bikin kubu, yang mau bikin Quran, ayo sini ngumpul, kita kudeta Abu Bakar. Kagak. Kali Abu Bakar ngusir Umar dari kota Madinah, Umar ente apa-apaan, bid'ah aja ente, keluar dari kota Madinah. Kagak.
Di situ ada musyawarah. Di situ fungsinya ilmu. Di situ fungsinya orang yang tepat dan tempat yang tepat. Itu kudu begitu. Nah, sama halnya ketika belajar, nuntut ilmu, bermusyawarah pada orang yang tepat dan tempat yang tepat biar dapat ilmu yang manfaat. Itu fungsinya. Belajar aja kudu musyawarah, apalagi hal yang lain. Belajar loh tentang ilmu, kudu musyawarah, apalagi di luar belajar, kudu ada musyawarah. Yang punya bini masalah rumah tangga, ngobrol aja sama bini. Apapun itu pecahin bareng-bareng. Kalau enggak sanggup berdua, lari ke orang tua. Kalau malu ke orang tua, lari ke guru. Yang punya pertemanan, persahabatan, obrolin masalah apapun, sharing. Aduh, gue kerjaan lagi begini amat ya, gimana yang enaknya ya? Aduh, gue lagi susah nih, lagi begini nih. Lu punya solusi nggak? Obrolin, cari jalan keluar bareng-bareng. Yang penting jangan gedein ego, jangan gedein ambek. Tuh. Jadi ada 3 golongannya. Rajulun nisfu rajulin wala syai'a. Wa qala Ja'faru as-sadiqu li Sufyana as-Sauri rahimahullah. Syawir fi amrika. Syawir fi amrika ma'alladina yakhshunallaha ta'ala. Yakhshunallaha ta'ala. Titik. Nah. Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan As-Sauri, syawir, bermusyawarahlah engkau, fi amrika, dalam segala urusanmu, ma'alladina yakhshunallah, bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut kepada Allah? Ulama. Mana dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ini perintah Ja'far As-Shadiq kepada muridnya Sufyan As-Sauri. Siapa Ja'far As-Shadiq? Beliau adalah cicit dari Rasulullah, cucu dari Sayyidina Ali. Ja'far As-Shadiq punya murid tabi'in namanya Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini terkenal dengan ahli takwil mimpi. Tapi Ja'far As-Shadiq bilang kepada Sufyan As-Sauri, syawir fi amrika ma'alladina yakhshunallah. Kalau misalnya punya urusan apapun, bermusyawarahlah kepada orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ada dalilnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Jadi nggak sah kalau ada ulama berani maksiat, nggak sah. Ulama-ulamaan tuh baru. Yang namanya ulama benar-benar takut kepada Allah. Jadi kategori ulama itu banyak, menguasai Quran, hadis, nahwu shorof, usul fikih beserta fikihnya, menjauhi maksiat, waro, zuhud, nggak makan yang syubhat, banyak, susah
berat dan kudu istiqomah. Tuh, ulama tuh. Dan dia takut kepada Allah bukan hanya di hadapan jamaahnya, ketika sendiri pun takut kepada Allah. Kadang kita suka curi-curi kesempatan di depan orang pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, giliran sendiri, wailah nontonnya yang kagak macem-macem, nontonnya yang macem-macem, melihat yang bukan mahramnya, itu lagi sendiri tuh. Nggak boleh kayak gitu. Yang namanya takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, itu baru sah disebut ulama. Dan bermusyawarah kepada beliau-beliau itu, kepada orang-orang tersebut, biar dapat jalan keluarnya. Kenapa harus diperintahkan bermusyawarah kepada ulama? Karena yal qanuna bil khairi wa yurshiduna ila sadadi wassalahi. Karena kita kalau bermusyawarah kepada ulama, kita akan menemukan kebaikan dan akan ditunjukkan kepada yang baik. Tuh. Bimujibi ilmihim, berdasarkan ilmunya. Jadi gak sia-sia kalau kita bermusyawarah kepada ulama. Kita bakal ditemuin sama hal-hal yang baik, dikasih solusi yang baik, dikasih jalan keluar yang baik. Dan kita akan dituntun kepada kebaikan. Kita akan digandeng menuju kebaikan. Ulama. Fungsi dari ulama kalau kita bermusyawarah sama ulama nih, itu biasanya yang namanya orang alim, ada yang ngadu masalah pribadi kepada beliau, kepada orang yang alim, nggak bakal dilepas sebelum masalahnya selesai. Itu cirinya tuh. Saya datang kepada orang alim, saya bilang, saya lagi ada masalah nih, masalah rumah tangga, sering begini, sering begitu. Itu orang alim, kalau dia benar-benar alim, kita bakal dituntun sampai masalah kita selesai. Nggak cuma begini doang. Oh, kalau gitu besok ketemu bini, ngomong baik-baik, minta maaf, habis itu baca Fatihah, udah. Bukan begitu doang, dituntun benar-benar. Ntar kalau misalnya udah dikasih solusi nih, coba dah, ntar ngomong baik-baik sama bini, minta maaf, ngomong jujur apa adanya. Kalau misalnya udah selesai, kabarin saya. Kalau belum, temuin saya lagi dah, ntar kita cari solusi yang lainnya. Tuh fungsinya orang alim. Yalqanuna bil khairi, akan menemukan jalan yang baik. Ayurshiduna bis sholahi, dia akan menunjukkan, menuntun kepada hal-hal yang sholah, yang baik juga. Nggak dilepas begitu aja, benar-benar dituntun. Bahkan ketika masalahnya udah selesai, tetap diawasin. Bagaimana sekarang? Udah enak belum rumah tangganya? Alhamdulillah udah. Tuh. Terus begitu, terus dicek, diawasin. Ada perhatian di situ. Kalau tidak secara zahir, setidaknya secara batin. Setidaknya secara batin. Jadi ada guru-guru tertentu, ada mursyid-mursyid tertentu, ketemunya sekali. Tapi setiap hari tuh murid dikirimin Fatihah mulu. Biar masalahnya selesai, biar solusinya berjalan lancar, biar jalan keluarnya tetap, biar cepat ketemunya. Terus dikirimin Fatihah tuh murid, terus didoain, terus dizikirin, terus diwiridin. Ada yang kayak begitu modelnya. Ada yang modelnya terus diawasin via WhatsApp, ditanyain terus bagaimana perkembangannya. Ada yang kayak gitu. Ada yang ditemuin terus, didatangin terus. Ada macam-macam. Tiap guru punya cara dan modelnya yang beda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, menuntun semuanya menyelesaikan masalah. Itu fungsinya orang alim ketika diajak bermusyawarah. Itu fungsinya. Jangan kira kalau guru diajak diskusi, selesai ngasih nasihat, selesai ngasih solusi, ngelepas gitu aja. Enggak. Kadang ada yang di hatinya tuh, di sujudnya, di dalam doanya, terus didoain. Ada yang kayak gitu modelnya, ada. Macam-macam. Tiap orang beda-beda. Yang pasti itu tadi, menuntun pada jalan kebaikan. Apapun caranya. Jelas sampai sini ya.
Jelas. Nah, udah cukup. Sini panjang lagi nih. Sampai bawah. Gak bisa sepotong-sepotong. Kita cukupin dulu sampai sini. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'un. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik almarhum al-maghfur lah. Wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Al-Fatihah buat jamaah kita yang lagi sakit. Ada Bang Bilal yang udah sebulan sakit giginya belum sembuh. Ada Akmal yang sakit gatalnya juga belum sembuh. Semoga Allah angkat penyakitnya, sembuhin badannya, sembuhin rohaninya juga, disehatin badannya. Dan juga ini Fatihah buat semua keluarga kita, saudara kita yang lagi sakit di rumah, yang lagi pada kurang sehat. Biar Allah angkat penyakit semuanya dah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya kafi ya mughni ya fattah ya razak. 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 La ilaha illa anta ya hayy
hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr innaka ala raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.